Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua karena di siang yang panas sejuk ya Bu ya, sejuk karena berada di ruangan dalam keadaan sehat banget ya. Dan di sini saya akan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ya, untuk kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4 kegiatan program guru calon guru penggerak. Baik, supaya nanti kegiatan kita ini kita belajar bersama ya ibu-ibu ya, belajar bersama. Di sini kita sharing, belajar bersama, dan supaya nanti bisa diberkahi dan barokah, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu perkenalan ya Bu. Masih ngantuk ya? Sudah ngantuk apa masih ngantuk apa ngantuk? Ngantuk. Ngantuk, benar sekali. Oke, karena ini kita juga belum saling kenal ya Bu. Nah, kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah, siapa yang nggak kenal nanti tidak sayang. Nah, kenalannya ini kita memakai lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Bisa Bu? Bisa nggih? Bisa. Dimulai dari Bu Rini. Nah, ini lagunya kan Satu-satu Aku Sayang Ibu, gitu nggih. Nah, tapi perkenalannya pakai gini. Nama saya Rini Widyastuti. Terus dilanjutkan dengan sebelahnya. Tapi pakai lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Nadanya juga seperti itu. Nanti di sebelahnya dilanjutkan nada seperti itu. Nama saya gitu ya. Kita nama saya Rini Widyastuti, sekolahnya nama saya aja. Nama saya Nurul Halida. Nama saya Lili Handayani. Rapnya kok. Nama saya Siti Manis. Nama saya Nur Hidayati. Nama saya Pipi Rahayu. Kalau nama saya Bu Devona. Nama saya Sriati Tingrum. Nama saya Eko Ogaini. Nama saya Firadaki. Nama saya Nurdiana Yuni Aristiani. Iya, hebat. Terima kasih ibu-ibu semua.
Ini mau nari apa mau nyanyi apa mau apa ini Bu? Makan. Mau makan? Monggo sambil yang ada di meja dimakan. Oke, perkenalan kita sudah selesai ya Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Baik, dilanjutkan dengan materi ya Bu. Di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Itu sudah salam ya Bu. Nah, sudah pembukaan. Nah ini lanjut Mbak. Pendahuluan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat kesenian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Next, Mbak. Budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban ya Bu, mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberi imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nanti selama kurang lebih 1 jam kita akan belajar bersama tentang konsep inti budaya positif, yaitu ada disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Ini ada pertanyaan Bu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Ibu? Bu? Mengikuti peraturan, tepat waktu, Berkesinambungan. tertib, Berkesinambungan. berkesinambungan, ya. Semua ya Bu, berarti di sini disiplin positif itu artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin tadi ya Bu ya, ada tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Juga disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Terus padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini adalah contoh-contoh kebajikan institusi. Ada profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan, ya, gotong royong. Siapa yang bisa menyanyi? Pemimpin? Belajar Pancasila. Jadi itu bilang. Ya, semuanya kecil. Ya, berdiri aku. Kau usah dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya itu yang mulia. Terus ada dari itu ya Bu, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif dan kerjasama. Ini Bu contoh nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Bu, sudah tahu ya? Tidak usah dibacakan ya. Ya itu. Sekarang apa itu tadi Mbak? Teori motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kenapa kok saya mengajar di kelas harus tepat waktu? Mengajarkan disiplin terhadap muridnya. Iya, betul sekali. Iya, menjadi teladan, dicontoh oleh muridnya, biar ditiru oleh muridnya. Nah, ini ada paradigma. Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru atau oleh murid-murid Anda. Yang mana Bu? Yang terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir ya. Amin. Lanjut Bu. Nih. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Eksternal itu luar ya Bu ya. Untuk apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, jadi aku ditegur kan gitu ya Bu ya. Terus motivasi internal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang
yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah teori motivasi. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa, Bu? Hukuman itu konsekuensi. Undang-undang dan hukuman. Sebenarnya nggak perlu dihukum. Bukan malah aja. Ya, benar. Kalau nggak mau, kalau nggak normal. Ya, itu adalah identitas yang gagal ya, Bu ya. Jadi kita tidak perlu untuk menghukum. Kalau identitas yang berhasil, sukses, itu ada sanksi restitusi. Lanjut, Pak. Nah, ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini biasanya kita ya, Bu, waktu SD dulu ya, Bu ya. Kan saya dulu pernah waktu SD itu suruh menulis halus dulu, Bu. Pernah nggak? Nah ya. Jadi tapi akhirnya kita kan bisa menulis halus dengan rapi. Nah, itu hukuman apa enggak, Bu? Itu paksaan. Bukan Hukuman. hukuman, tapi kita memang mengajarkan pada kita supaya apa ya, selalu bisa menulis dengan indah. Dengan indah ya, dengan hukumannya. Terus kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, Baru itu nah ini baru hukumannya, Bu. Kalau yang dihukum 6 olahragawan bagus. senang ya, wah kebetulan saya nggak senang lari. kayak aku tau dihukum lari. Tapi senang ya, Bu. Bu. Karena banyak temannya. Terus ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya, akibatnya karena sudah mencoret-coret ya harus mengganti, bukan hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Nah, terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bukan konsekuensi. Itu maksudnya memang ada aturan yang harus pakai. Iya, karena dia tidak pakai. Ya, lanjut, Kak. Ya, setidaknya kita sudah tahu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Terus dihukum oleh penghargaan. Apa itu maksudnya, Bu? Dihukum oleh penghargaan. Tanya ya. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Tanya apa ya? Dapat nilai, katakan nilai 2. Kalau kita dapat penghargaan, ya, itu masih sudah lewati. Nah, hukumannya apa? Kamu harus mempertahankan itu. Iya. Jadi harus mempertahankan penghargaan itu tadi. Jangan sampai turun dikit udah nggak berharga lagi. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha secara sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan
kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini penghargaan tidak efektif. Jadi anak akhirnya kurang terlalu ya, tidak efektif. Misalnya anak itu kan setiap hari dikasih penghargaan terus. Iya. Itu bisa mengakibatkan anak itu tadi. Ya, ya kan? Iya. Kalau menurut ilmu psikologi, anak itu sering dalam apa dilem terus dipuji terus dikasih penghargaan itu menyebabkan anak itu akan Ya. Jadi merasa dia itu benar, ya, merasa dia tidak pernah salah gitu. Jadi ada waktunya kita memuji, ada waktunya memang kalau dia salah ya diberi teguran. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian lagi dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini kalau untuk anak yang tidak punya motivasi. Mana benos, aku nggak dikei penghargaan, kan gitu ya Bu ya. Ada anak yang termotivasi juga, akhirnya timbul rasa apa itu Bu? Iri ya, jadi iri. Itu penghargaan yang merusak hubungan. Terus ada penghargaan menghukum. Apa ini maksudnya penghargaan menghukum? Mendapatkan barisan dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Oh ya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, ya. Nih. Jadi ini untuk anak yang bagaimana Ibu? Ini untuk anak yang punya keinginan yang tinggi tapi tidak terlaksana. Jadi menganggap dia mendapatkan hukuman karena tidak mendapatkan ranking 1, cuma mendapatkan ranking 2, akhirnya dia merasa mendapatkan hukuman. Itu penghargaan menghukum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu apa? Dan apa peraturan kelas? Ya, kita belajar bersama-sama ya. Ahli bahasa. Betul sekali, betul. Dari aturan itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang ini? Contohnya ya Bu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Ini contoh ya Bu.
Jadi keyakinan itu nilai-nilai keselamatan atau itu yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Contohnya tadi, kalau kita mengendarai sepeda, keyakinannya adalah untuk keselamatan. Kalau di dalam kelas, apa keyakinan kita ya? Keberhasilan menerapkan kebiasaan pada anak. Ya, keberhasilan. Terus tadi ketertiban. Next Mbak. Ya itu nanti kita lanjutkan ya Bu. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu disepakati bersama di dalam kelas. Ibu kalau sebelum pembelajaran apa dulu? Apa Bu ini? Kalau duduk bersama di Ya. tertentu ya, di situ kita kan menunjukkan peraturan kelas. Baik, kita membuat peraturan kelas kan dengan anak-anak. Sekali kita membuat peraturan kelas dengan anak-anak untuk supaya Anak-anak juga ingat apa yang kalau seperti ini tidak seperti ini. iya betul sekali supaya pembelajaran yang seperti kata Bu Fatma tadi apa Bu? Keberhasilan pembelajaran bisa tercapai. Jadi harus secara dimusyawarahkan dulu, disepakati dulu. Biasanya contohnya apa? Kesepakatan kita sama anak didik kita. Dia kan bisa misalkan itu nanti sebelum pulang kita nanti apa dulu, kita masuk kelas apa dulu yang kita lakukan. Taruh sepatu dia itu kan juga kesepakatan bersama. Nah, betul. Kalau nggak ditaruh di buang sampah ya. Terus ada lagi keyakinan kelas kita. Apalagi selain itu Bu Rini bilang itu sebenarnya kita sudah melakukan ya Bu ya. Tapi ini mungkin diingatkan lagi terus bahasanya ini namanya keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas kita nanti selama pembelajaran tidak boleh makan dan minum. Nanti kalau mau ke kamar kecil izin itu sudah menjadi keyakinan kelas kita. Iya. Jadi kalau misalnya tidak melanggar, loh kita kan tidak
keyakinan, kesepakatan bersama. Tadi ya Bayu, jadi anak-anak kan oh iya ya, aku kan tadi sudah nggak pilih itu kan gitu ya, itu kesepakatan, keyakinan kita. Nah ini, kembalikan barang ke tempat, dilarang mengganggu orang lain. Terus nilai kebajikan yang dituju. Ya langsung aja. Nah ini jawabannya, langsung jawabannya Bu. Jadi ini contohnya peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa ini? Menghormati dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, keselamatan. Ini mungkin untuk kelas atas ya Bu ya. Kalau kelas istana bergantian atau menunggu giliran. Sabar, dilarang merokok. Next Mbak. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat. Jadi sebenarnya kalau di TK itu bisa ya Bu ya. Kalau di SD, SMP, SMA, teman-teman saya itu keyakinan kelasnya itu ditulis, kita sepakati bersama, terus ditulis, terus ditempel gitu. Kalau di TK itu bisa nggak seperti itu? Bisa kan ya? Apalagi kelompok B, kelompok A juga bisa. Ayo kita udah guru tulis ya. Nah, jadi itu anak juga bagaimana? Oh iya betul sekali. Terima kasih Bu Ci, kita semua bersama ya di sini saling sharing. Kalau di TK itu memakai gambar, ya memakai gambar. Contohnya buang sampah ada tempatnya, kan ada gambarnya ya Bu ya. Ya itu contohnya. Next Mbak. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Sudah paham Bu keyakinan kelas ya? Sudah. Dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kena keyakinan kelas itu. Saya itu melihat Bu Eko itu apa ya, selama ini sabar gitu. Semua yang lain guru TK itu saya acungi jempol. Terus kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Yaitu cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Lanjut. Ini ya Bu ya, kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak. Iya, keyakinan kelas itu batuk-batuk. Minum. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, cinta kasih dan sayang. Oh iya, cinta dan kasih sayang. Nah ini Mbak Mona yang masih single nih.
Yuni tadi bilang cinta kasih dan sayang. Cinta dan kasih sayang ya Mbak Mona ya, yaitu kebutuhan untuk memberi apa tadi? Memberi kasih sayang. Ya, betul. Memberi kunjung berarti ya. Soalnya, oh berarti kunjung boleh. Ya, nggak apa-apa Bu Ci, nanti aja. Aku tadi numpang itu nggak kelihatan. Oh. Nah, itu numpang gitu loh. Oh, Itu jadi terima kasih. Kenapa lapar nak? Sudah makan? Sudah makan? Sudah? Ngantuk? Ngantuk tidurkan aja Bu. Dilanjutkan dengan apa tadi? Cinta kasih bos ya. Cinta kasih ya. Apa Bu? Cinta kasih. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dari protes Mbak Mona. Cinta dan kasih sayang. Cinta kasih. Cinta dan kasih sayang, memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan dasar ya. Iya. Iki masih ketompo berat di ruang mau benar ini di mana? Ini Bu, ini ya. Bertahan hidup atau survival. Iya. Survivalnya kan ketumbuhan kebutuhan dasar Manusia. Iya, manusia. Deh. Ya, nanti dibetulkan ya. Next ya. Yang keempat yaitu kebebasan. Berarti kebebasan itu kebutuhan dasar manusia ya Bu? Ya, karena kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian. Jadi anak itu juga diberikan kebebasan biar anak-anak menjadi yang mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima kesenangan, fun. Oh, kalau ini Bu Yuni tahu bahasa Inggrisnya, fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini adalah kebutuhan anak-anak yang paling dasar nih. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita analisis kasus berikut ya Bu. Next. Nih, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia sering sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan benar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kebutuhan apa kalau ingin bisa menyetir? Kalau anak seusia Dimas kesenangan mungkin. Senangan ya, bukan kebebasannya. Bisa juga. Bisa. Menuruti tren. Tergantung itu kebutuhan Kebutuhan untuk untuk keterampilan dia semakin terampil apapun bisa. ya berarti bisa ya Bu Bisa ya. masuk ke Oke, lanjut Mbak. Nih, bukan bagas ya Bu, Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Itu jawabannya Dimas. Kebutuhannya penguasaan ya. Terus biar bisa jalan-jalan naik sama temanku. Itu rasa kasih dan rasa diterima, kasih sayang. Menyetir mobil itu seru katanya. Itu kebutuhan kesenangan. Ini ada pertanyaan juga, apa yang terjadi
janji apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi. Tidak boleh dapat marah. Marah, benar. Kecewa, nangis yang penting nangis, marah, sedih, terus frustasi ya Bu ya. Nah, putus asa, akhirnya kabur akhirnya kabur ya. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita lihat kalau kita punya anak, misalnya anak ini seperti ini, oh berarti ini kurang kasih sayang, oh berarti anak ini kurang kebebasan, oh berarti anak ini gitu. Jadi seperti itu. Paham Ibu? Lanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Nih, posisi kontrol itu apa ya Bu ya? Ini posisi kontrol ini inti Bu, menurut saya ya Bu ya. Sebelum Mbak tadi nomor 1 apa Bu? Penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. 3, teman. Pemantau, manajer. Apa maksudnya ini? Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu ya, itu. Kamu selalu saja salah. Itu. Terus selalu yang terakhir selesainya ini itu adalah posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara apa? Yang kan subjudul ini mungkin pas ngantuk. Jadi itu Bu, ini posisi penghukum ya Bu. Kita enggak kan Bu ya? Mudah-mudahan. Lanjutkan Mbak. Terus ini posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini ya Bu ya. Ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya, bukan seperti penghukum. Kalau penghukum itu biasanya ini Bapak. yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tahu, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian dirinya yang buruk. Mbak, coba ambilnya tadi pagi siapa yang dipakai? Nanti kamu
Bluetooth mode. Halo? Mau kan Nek? Berarti enggak? Terima kasih. Ternyata juga ini ya? Terus ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu anak Itu hatinya sempit, jadi apa ya? jadi apa ya Bu, ya merasa Bersalah. gitu ya. Lanjut. Tidak. Terus kalau ini Posisi teman. pada Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Lalu berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata tidak. Gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mungkin anak-anak akan tergantung pada guru tersebut. Jadi sebagai teman ini murid itu sering dibantu ya Bu ya. Terus dia itu bilang, gurunya bilang gini, ayolah, masa gak kasihan sama guru, ayolah nanti Ibu bantu bereskan, tapi kamu melakukan ini dulu gitu. Jadi sering dibantu. terus sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Misalnya, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Terus posisinya akan menggunakan stiker, strip, catatan, daftar cek gitu. Biasanya kalau di sekolah saya dulu SMA harus pakai sepatu hitam. Dilihat di depan pintu itu kan ada guru. Ayo, tak pakai sepatu hitam. Nah, itu biasanya pemantau. Dilanjutkan dengan, nah ini posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi agar permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan posisi murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini contohnya seorang manajer ya Bu. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini hari ini, tunjukkan apa tentang dirimu. Tuh contoh-contoh seorang manajer untuk mengembalikan tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan
Ini Bu, posisi kita tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, manajer. Kalau penghukum tindakannya tadi apa Bu? Memarahi ya. Terus perkataannya, kalau kamu gini-gini, gitu ya. Bapak Ibu akanmu, gitu. Terus akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya. Semakin anak dihukum, semakin anak itu bandel, semakin tidak mau mengikuti kata. Terus pola perilakunya, perilaku melanggar yang berulang-ulang. Nah, ini tambah berulang-ulang biasanya. Motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Terus pembuat rasa bersalah. Biasanya guru itu mendiamkan. Jadi muridnya tambah merasa bersalah. Itu ya Bu. Muridnya merasa bersalah. Kok teman-teman kenapa gitu. Terus nyambung. Perkataannya Bapak Ibu kecewa sama kamu gitu. Murid itu merasa dia itu merasa bodoh, merasa nakal gitu. Lalu akhirnya dia rendah diri. Nah itu. Kalau manajer apa Bu? Bertanya dan membuat kesepakatan. Itu contoh manajernya. Lalu apa sebenarnya harapanmu? Ditanya, kenapa kamu kok seperti ini? Gitu. Ditanya. Jadi saling berebut ya Bu ya. Pola perilakunya disiplin dalam diri. Motivasinya yang berkembang adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Yang tadi Mbak. Coba Ibu-ibu ini tentukan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu yang ini apa? Sebagai posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah, teman, apa? Itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bahasa hukum itu ya. Terus kamu tidak benar-benar melakukannya. Teman. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa Bu? Motivator. Gak ada. Motivator tuh guru, orang tua. Terus ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu? Kamu merasa yang paling terakhir mengerjakannya. Benar memandang. Apa tukang kritiknya? Masih melakukan belum dari pemantau, manajer, teman, penghukum. Iya, penghukum. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Jadi itu dipantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Dan yang terakhir adalah penghukum. Nah, sekarang kita lihat di diri kita sendiri dan diri saya. Berada di posisi kontrol manakah kita sekarang? Aku yang saya bagus itu tahu dari penghukum, dari mana semua. Nah, aku biasanya kalau kami menang saja dong. Terus semuanya menang.
Iya, betul sekali. Ada pertanyaan lagi, yang dipakai yang mana sebenarnya? Jadi manajer Iya, betul. Sebenarnya yang dipakai itu adalah manajer. Jadi soalnya kalau pembunuh itu kita langsung apa ya? Menjustis anak. Kamu bilang sebenarnya harus ditanya dulu kenapa sih kamu kok bisa kayak gitu? Ya pasti. Pengen yang lulus materi dewe. Tulisannya bagus. Nah itu. Tapi kan ada kelebihannya sendiri. Betul. Ya kan dia ingin rapi. Saya juga pernah berani. Apa gitu? Oh ternyata busuk pakai yang ternyata pengen rapi. Nah sekarang yang terakhir ini ya Bu ya, segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi perbaikan. Nih, tahapan yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Kalimat-kalimatnya itu contohnya gini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, setelah kita tanyakan yang tadi, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, pertanyaannya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi tanya, ya Bu, saya punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikapmu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, dan apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal. Ini ciri-ciri restitusi ya Bu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Terus restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi fokus pada solusi. Ya. Baik, sebentar lagi saya minta tolong sama ibu-ibu semua untuk mempresentasikan
demonstrasi kontekstual saya kebetulan saya kan ngajar di sini. Jadi saya meneliti anak di sini. Dari apa masalahnya pada waktu itu? Saya mencari-cari kesalahan anak. Jadi itu kan yang kita cari-cari, kesalahan anak. Nah, pada waktu itu keyakinan kelas kita tidak melempar mainan di dalam kelas. Karena banyak mainan ya, tidak boleh melempar-lempar. Kebetulan waktu itu ada anak yang melempar mainan. Wah, ini jadi objek wisata saya gitu akhirnya. Akhirnya caranya bagaimana melakukan segitiga restitusi itu? Yang pertama tadi apa, Bu? Ya, jadi ditanya dulu, terus sudah melakukan apa? Melanggar keyakinan. Terus akhirnya bagaimana anak itu? Tidak melakukannya lagi. Ya, sebenarnya ada videonya. Nah, sebelum itu Mbak, baik, nanti saya minta tolong ada yang jadi anak, ada yang jadi guru. Aku jadi penonton. Baik. Sudah lebih 1 jam 2 menit. Ya, yuk. Biar tidak ngantuk, ada tepuk gini ya Bu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, bukan ini tapi dor ngek tok. Dor ngek tok. Kalau 2 dor ngek ngek tok. Tuh ya. Pak Deden. Pak Deden, baik ayo. Deden Gurati. Tepuk 1. Konsentrasi. Tepuk 1. Dor ngek 2. dor ngek ngek 3. dor ngek ngek 1. dor ngek 2. dor ngek Ayo 4. Lupa. Dulu ya. Dia kenapa ya, Bu? Aduh, Jadi bukan. sampean cuma direk khusus ini khusus. Diretribusi apa ya lagi? Lagi ya. Kalau 1, 2 berarti dor ngek rok, dor ngek ngek rok. 1, 2. Dor ngek stop, dor ngek ngek Ya sudah. Belum sih. belum. Ini kan buku. 2, 1, 1. Dor ngek ngek dor ngek ngek dua satu. Lagi. 3, 1, 1. Dor ngek ngek dor ngek Ayo sini. Yeay. Siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid? Jadi murid. Ini melanggar keyakinan kelas. Coba keyakinan kelasnya tadi apa? Tidak boleh bermain. Karena itu guru atau murid itu lagi. Keyakinan kelas apa? jaga kebersihan. Ya, terus ternyata sudah itu 1 aja. Tadi keyakinan kelas tidak boleh
menjaga kesepian kurang Kesepian itu. misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu lebih spesifik ya Bu ya. Ya ternyata ini membuang sampah. Ayo Mbak, ayo Bu, misalnya contohnya buang. Nggak mau keburu, nggak mau kue itu, gue nggak mau Sayangku, anak cantik, buang sampah di tempat sampah Nggak biar mau, kelasnya tapi- bersih. nggak mau keburunya nggak enak. Buang sampah. Ayo, ya kuenya Sampahnya biar bersih ya. Mana ya tadi ya? Buang tempat sampah, mana tempat sampahnya? Cuci tangan ya. Juga cuci tangan, mungkin cuci tangan ya. Ini. Besok lain kali yang baik ya kalau buang sampah di tempat sampah. Terus cantiknya. Iya. Betul Bu. Seperti itu. Kurang manajer. Iya. Mana manajernya? Manajer tadi dibuang di mana? Di sana. Betul tidak? Tidak. Yang betul bagaimana? Oke, siap. Terima kasih. Jadi ditanyakan dulu ya Bu ya. Ditanyakan dulu bagaimana, terus apa itu? Ditanyakan dulu keyakinan kelasnya. Apa itu? Tadi kan kita sudah sepakat tidak Buang buang sampah. Menyebut Tuh, jadi di terus manajer lagi. Ya. Baik, setuju ya Bu ya? Oke, terima kasih. Terima kasih ibunya. Terima kasih Bu Cici semuanya. Baik Ibu, mungkin itu ya. Kita sepertinya sebenarnya kita sudah melaksanakan ya Bu ya. Cuma ini penyegaran dan mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang manajemen. Amin. Yang kita harapkan. Oke, next Mbak. Baik. Saya punya pantun ya Bu. Pergi ke pasar beli nanas. Jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, buat mereka jadi bahagia. Yang kedua, mano empret mencok pager. Mencok pager. Mulang murid supaya pinter. Tawon madu ngisep sekar. Calon guru kudu sabar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf besar-besarnya kalau ada salah kata. Dan terima kasih untuk semuanya. Monggo. Ya, manumpret ya, Bu. Manumpretnya kok Manumpret mencelok. Menclok bukan mencok ya, Bu ya. Mencelok pager. Mencok itu mencok. Maunya pulang murid supaya pinter. Sekali kembang. Kembang apa? Kita bukan calon ini ya, Bu ya. Kita sudah guru ya. Itu juga pengingat buat saya. Guru kudu sabar. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan.
ya.